kali ini kita akan membahas teori mengenai gatekeeping sebagai tugas mata kuliah Media Studies. Untuk yang pertama, apa itu teori gatekeeping? Menurut Schumacher, gatekeeping merupakan inti dari peran media dalam kehidupan publik modern, yakni proses memilih, menyusun bagian-bagian informasi dan menjadikannya sejumlah pesan yang hadir di masyarakat. Peran ini dilakukan oleh gatekeeper. Lalu, apa itu gatekeeper? Gatekeeping merupakan proses yang dijalani oleh seorang gatekeeper. Gatekeeper bertugas untuk menengahi komunikator dengan audiens. Dalam praktiknya, gatekeeper mempunyai wewenang untuk menghapus pesan atau memodifikasi dan menambah pesan yang akan disebarkan. Mereka pun bisa menghentikan sebuah informasi dan tidak membuka pintu gerbang bagi keluarnya informasi yang lain. Lalu, apa sih fungsi dari gatekeeper dan seberapa pentingkah tugas gatekeeper? Pertama, gatekeeper memiliki fungsi untuk memilah atau menyeleksi informasi untuk disiarkan. Kedua, untuk membatasi informasi dengan mengeditnya sebelum disebarkan. Ketiga, untuk memperluas kuantitas informasi dengan menambahkan fakta dan pandangan lain. Dan terakhir, untuk menginterpretasikan informasi. Kemudian, siapa yang berperan menjadi gatekeeper? Gatekeeper dalam media massa terdiri dari beberapa pihak, diantaranya penerbit majalah, editor surat kabar, manajer stasiun radio siaran, produser film, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi keputusan gatekeeper mengenai pesan mana yang akan diterima dan disebarkan? Di antaranya, faktor pertama, ekonomi. Dalam faktor ekonomi, media hanya membuat acara atau membuat berita sesuai dengan keinginan konsumen untuk mencari keuntungan. Faktor kedua, pembatasan ilegal. Yang dimaksud dengan pembatasan ilegal adalah hukum atau peraturan yang mengatur suatu penyiaran. Ketiga, deadline. Deadline mempengaruhi kedalaman dan waktu yang tersedia mengenai berita apa yang akan disiarkan. Keempat, profesionalisme. Etika pribadi dan profesionalisme dari gatekeeper berpengaruh terhadap berita yang akan dipilih. Kelima, kompetisi. Persaingan dengan media lain dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berita mana yang layak dimuat. Keenam, nilai berita atau konten. Nilai berita atau konten adalah intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang berada dalam ruang berita. Ketujuh, reaksi terhadap feedback. Dalam hal ini, apakah informasi yang disampaikan akan menimbulkan gejolak pada sekelompok orang atau golongan tertentu? Pembahasan selanjutnya mengenai model gatekeeping dari Westley dan McLean. Westley dan McLean merupakan peneliti yang model komunikasinya berpengaruh dan banyak digunakan untuk mengungkapkan riset-riset komunikasi massa dengan gambaran yang spesifik. Model dari Westley and McLean sangat menekankan peran gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Model ini dapat membantu dan menganalisis dan memahami situasi komunikasi yang kompleks. Dalam gambar tersebut dijelaskan, X menunjukkan pada peristiwa atau sumber informasi, sedangkan A adalah komunikator dalam komunikasi massa yang diperankan oleh reporter. Sementara itu, C adalah gatekeeper yang diperankan oleh seorang editor yang menghapus, menekankan kembali, atau menambah laporan yang ditulis reporter berdasarkan peristiwa yang diliputnya dengan data lain. Kemudian B adalah audiens yang membaca, mendengarkan, atau melihat kejadian yang sudah dilaporkan gatekeeper setelah sebelumnya ditulis oleh reporter. Pembaca bisa merespon editor FBC atau reporter FBA berkenaan dengan ketepatan atau kepentingan beritanya. Editor juga bisa menyediakan umpan balik kepada reporter FCA. Sekian pembahasan mengenai teori gatekeeping. Semoga bermanfaat dan terima kasih.